Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan berjudul Belajar dari Novel dan tahun 2024. Tadi Misina mikirnya mau buat video terpisah, tapi karena Misina orangnya praktis ya sebenarnya, insya Allah. Meski kadang suka overthinking, jadi satu video aja ya. Oke, Misina alhamdulillah baru selesai baca novel ini nih. Judulnya novel Satin yang ditulis oleh Mbak Ika Natasha ya. Dan dalam hati salut sih Misina sama beliau, karena beliau adalah seorang bangkir yang bisa menghasilkan novel-novel yang banyak difilmkan ya. Tapi balik lagi, kalau Misina tipenya segala sesuatu yang Misina konsumsi gitu, baik bacaan atau film, Misina sesuaikan lagi dengan nilai-nilai agama Mislina ya. Jadi kalau ada yang bisa diambil pelajaran, diambil, yang kurang sesuai ya sudah, jangan diikuti ya. Nah, yang Misina suka di novel ini itu di belakangnya kan ada bagian penulisnya ya, acknowledgement itu. Jadi beliau Mbak Ika itu nulis tentang loneliness ya. Dan memang ide dari novel ini Misina gak akan cerita ya, cuman garis besar aja tentang dua orang ya, yang bernama Satin sama Ash ya. Mereka kerja di korporat gitu ya, usianya sekitar 37 dan kayak belum dapet jodoh, sibuk dengan kerja gitu. Sampai akhirnya mereka join dating agency namanya Bespoke di sini. Nah, terus terjalinlah kisah-kisah yang bisa kamu baca sendiri ya. Dari novel ini Misina belajar juga tentang konsep menikmati lukisan ya. Mbak Ika nulis tentang itu ya, katanya lukisan itu adil karena baik pelukis maupun penikmat lukisan itu bisa melakukan interpretasi terhadap lukisan itu, dan juga tidak perlu memiliki untuk bisa menikmati lukisan itu. Kemudian juga ada bagian-bagian yang Misina relate, misalnya tentang di sini tentang suka nonton bioskop untuk untuk kayak istirahat gitu, tempat tenang untuk kayak misalnya 2 jam untuk istirahat dari kehidupan gitu ya. Jadi Misina relate juga di sini. Kayaknya untuk pelajarannya, oh iya juga yang penting di sini tuh, jadi tokoh Satin ini dia tuh mengidentifikasikan dirinya sebagai pegawai ya, sebagai bangkir gitu, bangkir yang sukses sampai dia kerja keras sampai sakit gitu ya. Karena dia sangat mengutamakan kesehatan gitu dibanding kesehatan tubuhnya gitu. Nah, terus ini kayak berkaitan gitu dengan apa yang Misina pelajari ya, di video yang belajar dari Kang Abu Marlo gitu, terus juga dari kajian yang baru Misina ikuti. Misina tuh lagi belajar tentang identitas diri asli gitu, dan bukan identitas ya, diri dan identitas ya. Nah, identitas ini ibarat topeng gitu. Identitas ini ibarat contohnya misalnya aku Karlina, Misina sebagai misalnya seorang ibu tunggal gitu ya. Terus Misina sebagai guru gitu, Misina sebagai anak ya, Misina sebagai seorang teman, Misina sebagai adik, Misina sebagai kakak ya. Itu identitas.
Nah, diri yang sejati, nah ini tuh mesti dirasakan sendiri ya, dan Musina kayak baru bisa mulai ngerasain tuh kayak bertahun-tahun ya. Dan awalnya saat kayak belajar gitu, Musina belajar yang materi Tafakur Mutiara Tauhid ya, pusatnya di Bandung, Jalan Awiligar ya. Itu kayak baru udah bertahun-tahun ikut, tapi kayak baru sekarang-sekarang gitu kayak mulai paham, oh ini maksudnya aku tuh jiwa gitu ya. Karena um, kayak pelajaran seperti itu ya, pelajaran agama Islam gitu ya, um, atau mungkin bisa dibilang spiritual ya, pelajaran mengenal ke diri gitu, jati diri itu um, perlu direnungkan sendiri, dibuktikan sendiri kebenarannya sampai kerasa gitu, aku nih jiwa ya. Nah, uh, di kajiannya yang di Masjid Jami itu, Kang Abu menjelaskan tentang itu, apa itu diri, apa itu identitas gitu ya. Mungkin identitas aku di KTP aku beragama Islam gitu, tapi diri aku gimana? Apakah aku bersikap Islami? Apakah keyakinan-keyakinan aku Islami? Apakah perilaku aku Islami? Nah, di sini dari novel ini Misina tuh juga belajar uh, identitas aku yang mana, karena ini mungkin spoilernya di kisah ini. Jadi dua tokoh ini intinya kayak dipecat lah, bukan dipecat ya, ada satu yang dipecat, ada satu yang kayak digantikan posisinya gitu ya, ditawarkan posisi yang lain. Nah, misalnya juga pernah gitu ya berada di kondisi itu, misalnya diberhentikan dari pekerjaan karena ada mungkin miskomunikasi juga, ada kesalahan dari Mesina, tapi juga situasinya nggak mendukung ya. Mungkin itu ada Mesina tulis di novel ya, doain makanya terbit, doain diterima publisher ya, biar bisa baca. Nah, karena Mesina sharing ini juga, Mesina nggak mau itu sebagai suatu hal yang memalukan ya bagi Mesina, karena nah juga berkaitan dengan belajar tahun dari 2024 ini, kayak Mesina kayak coba untuk melepaskan shame gitu yang nggak perlu gitu, dan lebih belajar menerima diri apa adanya ya. Nah, balik lagi ke identitas sama diri ini tuh penting gitu ya. Dan balik lagi juga nih, ini juga penting, kayak misalnya jiwa gitu, jiwa aku ya, misalnya ini kalau dirasain kan, kalau Rasul juga berkata seseorang itu bisa dia baik tuh tergantung dari segumpal daging gitu. Daging itu apa? Kalbu ya, kalbu di hati jiwa gitu. Untuk termnya kamu bisa pelajari lebih lanjut ya, misalnya kayak lebih ke esensinya nih. Misalnya jiwa nih, aku jiwa nih, kayak misalnya gini deh, misal kayak mau pergi aja, atau kayak misalnya mau buat video ini aja, meski kayak di rumah ya misalnya pakai bedak, pakai lipstick kan, itu misalnya kayak memperindah fisik gitu ya, mungkin biar biar lebih nyaman gitu dilihat daripada mukanya berminyak ya, meski misalnya berminyak emang mukanya. Nah, terus nah tapi juga itu mesti juga menyadari gitu, misalnya melakukan itu aku niat memperindah diri karena Allah gitu. Terus juga itu yang fisik ya. Terus uh, dalam hati misalnya kayak oke, fisik aku udah mencoba memperindah, misalnya pakai baju yang pantas gitu ya. Terus gimana jiwa aku gini, gimana kabarnya jiwa aku ya. Dan juga berkaitan dengan yang kajian Misina ikuti, kayak kalau cita-cita dunia itu kan kayak lebih jelas ya. Misalnya kayak uh, cita-cita kamu apa, misalnya yang misalnya nih, misalnya kamu mau punya butik gitu, misalnya kamu mau punya butik baju muslimah lah, atau kamu mau punya line baju muslimah, langkah kamu apa gitu kan. Udah jelas tuh tujuannya ke sana. Langkah kamu apa? Oh, langkah aku mungkin aku cari penjahit gitu ya, aku desain baju muslimah, aku pelajari tentang apa sih kain yang nyaman di kulit gitu, busana seperti apa gitu, penjahit yang baik seperti apa, apakah aku produksi sendiri atau reseller, bagaimana cara aku menjualnya. Jadi kan kayak jelas ya, kalau misalnya dunia itu jelas. Nah, ini misalnya baru merasa rasakan kayak
bagaimana dengan cita-cita jiwa gitu, itu kan kayak ragawi ya yang material. Kalau jiwa gimana? Apakah aku benar-benar sudah mau masuk surga gitu kan? Atau aku cuman udah mau masuk surga, udah deh, udah katanya dijamin kalau udah agama Islam udah dijamin masuk surga gitu ya. Terus dalam ini juga pendekatan yang dari kajian Misina ya, kayak gimana kalau misalnya uh, mungkin ada ayat-ayat, bukan mungkin ya, Misina juga belajar kan ada ayat juga, kalau misalnya di neraka itu akan kekal selama-lamanya. Nanti Misina cari lagi gimana kalau maksudnya kadang kan kalau ajaran agama tuh kayak ada mazhab yang berbeda ya. Gimana kalau misalnya udah di neraka tuh udah di neraka gitu, nggak bisa pindah, nggak dicuci gitu, karena nggak dicuci dulu gitu, dosanya tetap aja di neraka gitu, gimana? Nah dan itu pendekatan yang lebih sesuai gitu bagi Misina. Karena kadang Misina juga tipenya kayak what is the worst thing that could happen gitu kan, dan bersiap untuk itu ya. Jadi untuk tentang itu penting gitu untuk mengenal aku yang sejati itu yang mana, itu jiwa. Jadi kalau misalnya semua identitas itu sudah misalnya diambil gitu, misalnya udah sudah bukan jadi identitas kita lagi, misalnya kita sudah bukan kerja di bagian itu lagi, misalnya udah pensiun, itu kayak nggak kayak lose of power gitu. Jadi penting untuk kenal diri sendiri. Mungkin Lucinda juga sharing di video sebelumnya, karena udah kenal diri sendiri ya udah lurus deh tuh, mau akan terarah langkah-langkahnya mau kemana gitu. Dan yang di kajian Misina kemarin ya, Misina belajar gitu ya tentang topeng. Dan tadi juga Misina dengerin YouTube pembicaranya Kang Abu Marlo ya, juga itu tentang pentingnya tuh aku menyadari aku tuh yang mana gitu, terlepas dari semua topeng-topeng ini gitu ya. Kayak misalnya mungkin nih kadang Misina ya juga tadi juga Misina lihat ada video di IG yang menarik ya, anaknya Mbak Marshanda gitu. Jadi dia bilang ke mamanya dalam bahasa Inggris, thank you for giving me a good genetics gitu. Terus mamanya tanya dalam hal apa gitu kan, anaknya namanya Sienna ya, dia bilang muka sayang gitu kan, dalam hal wajah ya, memang kan cantik ya. Jadi mungkin misalnya ini kalau pelajaran bagi diri ya, misalnya kayak aku sudah mempercantik fisikku, mempercantik wajahku gitu, tapi hatiku gimana gitu ya. Mungkin kayak orang menilai ini orang baik nih, tapi kan kayak aku tahu kan diri sendiri, apa aku sudah benar-benar baik gitu, apa aku sudah benar-benar bisa membersihkan hati ya. Nah terus nanti tadi tuh yang di YouTube, yang di video yang Kang Abu Marlo tuh, di bagian akhirnya nanti Misina tulis di link itu ada tentang melepaskan gitu. Jadi dituliskan 1, 2, 3 apa yang hal bikin kesal gitu ya, misalnya kesal sama siapa, atau misalnya tentang kondisi tertentu, misalnya ada utang atau apa, dituliskan terus dirasakan, terus praktek melepaskan gitu dengan kertasnya dicoret-coret gitu terus dibuang. Misalnya kertasnya baliknya ada catatan, jadi mesinnya baru coret-coret aja, belum dibuang itu kertasnya. Coba nanti mungkin mesinnya salin ya, terus dibuang bagian kertas itu. Mungkin itu ya pelajaran novel ini, kayak mengenal diri, identitas aku yang mana gitu ya. Nah terus bukan identitas aku yang mana, diri aku sebenarnya itu yang mana gitu ya. Dan pahami gitu, kalau aku itu sebenarnya itu hambanya Allah ya. Identitas itu seperti kemasan ya, kemasan yang membantu aku bisa menjalankan tugas aku. Misalnya aku taat tidak sebagai ibu gitu, aku taat tidak sebagai
pegawai, aku taat tidak sebagai kakak, sebagai adik gitu. Itu jadi kemasannya, cara aku untuk bisa beribadah ya. Ini videonya kayaknya udah kepanjangan ya, kayak kalau dan Misina kayak moodnya udah ini nih, untuk video pelajaran dari tahun 2024 kayaknya next aja deh. Jadi ini videonya cukup sampai di sini. Miss Lina lebih share tentang belajar dari novel, terus juga tentang upaya untuk mengenali diri aku yang sebenarnya. Aku tuh siapa sih? Aku tuh siapa? Terlepas dari semua identitas aku gitu, terlepas dari semua peran aku, terlepas dari aku yang sebagai guru, aku yang sebagai ibu, aku yang sebagai anak, aku yang sebagai adik, sebagai kakak, sebagai teman, sebagai pegawai. Aku ini siapa sih gitu. Boleh tulis-tulis di komen. Menurut kamu tuh siapa? Kamu yang sebenarnya tuh kamu tuh siapa? Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.